Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak akan mungkin kita himpun di dalam sebuah catatan. Yang terbesar daripada itu semua adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman dan taufik kepada amalan-amalan saleh yang patut sekali kita syukuri bersama dalam-dalam. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau sampaikan hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, khatib mulai khutbah pada siang kali ini dengan sebuah pertanyaan yang khatib harapkan menjadi introspeksi kita bersama. Berapa persen dari kita yang sehari semalam matanya lebih banyak memandang wajah anak dan istrinya daripada layar handphonenya? Berapa banyak di antara kita yang sehari semalam matanya lebih banyak melihat kepada mushaf Al-Quran daripada layar gadgetnya? Kalau ternyata jawaban antum masing-masing, kita semua, hanya minoritas yang punya kebiasaan atau punya durasi pandangan matanya lebih banyak kepada hal-hal yang bermanfaat daripada tidak bermanfaat, maka ini adalah topik yang akan khatib angkat pada siang kali ini. Hadirin sekalian, di antara efek-efek buruk yang banyak sekali dengan gaya hidup kita, dengan gadget-gadget kita, dengan alat-alat komunikasi kita, yang paling besar keburukannya adalah idha'atul waqt, terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dan musibah ini menjadi lebih besar ketika kita kaum muslimin sudah tidak lagi menganggapnya perkara yang besar. Kita meremehkannya, kita menganggapnya hal biasa. Kita menghabiskan mata kita, pandangan kita puluhan jam, belasan jam di depan layar handphone kita. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, jami'ul masalih innama tunsha'u minal waqt. Segala kebaikan-kebaikan yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yang kita realisasikan di dalam kehidupan kita, yang kita nikmati, itu semua terbangun di atas waktu.
Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak kecuali kita punya waktu. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa menyia-nyiakan waktunya maka dia sudah menelantarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan perlu diingat, kata beliau, waktu ketika sudah berlalu tidak mungkin bisa dikembalikan. Maka hadirin sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir surat Al-Asr, surat pendek di dalam juz 30 yang kita hafal bersama, di mana Allah Rabb kita Azza wa Jalla bersumpah atas nama waktu. Dan di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia berada di dalam kerugian. Dalam kaitannya dengan waktu, hadirin sekalian, tidak ada yang terlepas dari kerugian ini. Yang pertama, golongan orang-orang yang menggunakan waktunya untuk kemaksiatan, maka ini kerugian di atas kerugian. Barang siapa? Yang kedua, orang yang mempergunakan waktunya untuk sesuatu yang mubah, maka dia juga merugi, karena dia tidak mewujudkan kemaslahatan baik ukhrawi, akhirat ataupun dunia. Waktunya terbuang sia-sia. Dan bagi orang-orang, bahkan ketika orang melaksanakan amalan soleh dengan waktunya, dia merugi. Kenapa? Bisa jadi seharusnya dengan waktunya tersebut dia mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kualitas ibadah yang lebih baik. Maka hadirin sekalian, pada siang kali ini khotib akan sampaikan beberapa poin tentang apa sebenarnya yang menjadi faktor kita sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengklaim bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjadi orang-orang yang dengan mudah begitu saja menyia-nyiakan waktu kita? Maka hal pertama, hadirin sekalian, yang menjadi faktor yang mendasari kepribadian kita yang membuang-buang waktu dengan sia-sia, dengan percuma, tanpa ada maslahat yang kita dapatkan baik dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah kita tidak sadar waktu itu mahal. Waktu itu sangat mahal. Saking mahalnya, hadirin sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadamu abdin min indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Sungguh kaki seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun dari sisi Robnya sampai nanti dia ditanya tentang 4 hal. 2 diantaranya berkenaan dengan waktu. An umrihi fima afnah, tentang usianya kemana dia pergunakan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Dan hadirin sekalian, ini harus menjadi hal yang kita camkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Waktu itu sangat mahal, dan waktu itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Dan di antara faktor kedua, hadirin sekalian, yang mungkin menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka menyia-nyiakan waktu adalah kita sering lupa bahwa segala sesuatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sekecil apapun itu, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan nikmat waktu bukan nikmat yang kecil. Nikmat waktu bukan nikmat yang kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian nanti akan dimintai pertanggungjawabkan, akan dimintai pertanyaan, dipertanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terdapat sebuah riwayat, hadirin sekalian. Terdapat sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Ketika beliau keluar rumah, maka 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, juga keluar rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada 2 sahabat karibnya tersebut, "Ma akhrajakuma?" Wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuat kalian keluar pada waktu ini?
Maka kemudian kata Abu Bakar dan Umar, ma akhrajana illal ju'. Wahai Rasulullah, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali karena kami kelaparan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Sungguh tidak ada yang membuatku keluar kecuali apa yang membuat kalian keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kelaparan. Maka berlalulah Rasulullah dan dua sahabatnya tersebut ke salah satu rumah orang Ansor. Dan kemudian orang Ansor tersebut berbahagia dengan kedatangan 3 tamu istimewa tersebut. Maka beliau menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya tersebut dengan jamuan yang sederhana. Seranting kurma yang berisi rutop, kurma basah, dan tamar kurma kering. Kemudian Rasulullah SAW menyajikan air minum. Orang Ansor tersebut menyajikan air minum yang kemudian dinikmati oleh mereka bertiga. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada dua sahabatnya dan kepada orang-orang yang ada di situ, sungguh nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang seranting kurma ini dan seteguk air ini. Dan hadirin sekalian, sekali lagi, waktu adalah kenikmatan yang tidak seremeh seranting kurma. Sebagaimana yang sudah khotib sampaikan, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai rampung hisab kita tentang waktu kita, kemana kita habiskan. Masa muda kita, untuk apa kita gunakan? Sama sekali tidak akan bergeser kaki kita, hadirin sekalian. Maka khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian yang hadir, mari kita hitung-hitung ulang durasi waktu kita yang tidak bisa kembali ini, kemana kita habiskan sehari semalam. Lalu perkara ketiga, hadirin sekalian, di antara faktor yang kemudian menjadikan kita pribadi-pribadi yang suka menyanyiakan waktu kita adalah kita sering lupa dengan hadaf kita, tujuan kita, visi hidup kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan kepada kita waktu? Maka jawaban adalah ayat yang mungkin sudah kita hafal bersama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sekalian, ini tujuan hidup kita, tujuan waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah hadirin sekalian, segala kenikmatan apapun itu yang Allah berikan kepada kita, dari mulai materi, uang, harta benda, rumah, istri, waktu, kesehatan, maka ini semua hadirin sekalian Allah berikan kepada kita semata-mata supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Bersyukur itu hadirin sekalian ada 3 komponen kata para ulama. Dan seseorang tidak bisa dikatakan bersyukur kecuali menggabungkan 3 komponen ini. Yang pertama hadirin adalah bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, yaitu dengan cara kita menyadari, betul-betul meyakini bahwa segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu datangnya dari Allah. Segala nikmat yang kita nikmati itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita mengusahakan, tetapi Allah yang mewujudkannya. Komponen kedua adalah kita bersyukur dengan lisan kita. Bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sebut-sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah mensyukuri dengan al-jawarih, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Maksudnya apa? Dengan tidak mempergunakan nikmat-nikmat tersebut kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan modal nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Makanya sebagian salafus saleh ketika ditanya apa itu bersyukur, bersyukur adalah tidak melakukan kemaksiatan. Maka kembali perhatikan waktu kita hadirin sekalian. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cuma-cuma, yang tidak bisa kita produksi ulang. Untuk apa kita dermakan waktu tersebut? Untuk apa kita gunakan? Apakah sudah mewujudkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau kebanyakan waktu kita terbuang percuma, atau bahkan mendatangkan ghadabullah, amarahnya Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Lalu di antara faktor keempat hadirin sekalian, yang menjadi faktor besar kita menjadi pribadi-pribadi yang suka membuang-buang waktu kita, adalah kita terlalu yakin, terlalu pede bahwa kita masih punya hari esok. Kita menunda-nunda amalan kita menunda-nunda taubat kita, dengan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita masih punya hari esok. Dan terus seperti ini kejadiannya. Kita tunda amalan kita tunda sholat kita tunda infak kita tunda zakat kita tunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin, karena kita punya paradigma bahwa kita masih punya hari esok. Dan ini adalah salah satu penyakit di dalam amalan-amalan saleh kita hadirin sekalian. Maka kata Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum, kata khalifah keempat ini, sesungguhnya apa yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan kemudian panjang angan-angan. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu yasuddu anil haq. Mengikuti hawa nafsu akan mencegah diri seorang daripada kebenaran, tercegah dia dari kebenaran, tertutup dari kebenaran. Dan kemudian tulul amal, panjang angan-angan, akan melupakan seseorang, yunsil akhirah, akan melupakan seseorang daripada perkara-perkara akhirat. Maka hadirin sekalian, inilah apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah sudah datang, tiba waktunya buat orang-orang beriman itu menundukkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti perkara-perkara ahlul kitab, orang-orang yang diamanahi kitab sebelum mereka. Kemudian berjalan waktu panjang dan membuat hati-hati mereka mengeras, membatu. Kenapa hati-hati mereka membatu hadirin sekalian? Mereka tidak bersegera kepada kebaikan. Mereka menunda-nunda amalan mereka. Dan ini adalah sebuah penyakit hadirin sekalian. Jangan terlalu pede dengan diri kita. Jangan terlalu pede bahwa kita punya hari esok. Bahkan jangan terlalu pede kita masih punya berjam-jam. Maka kata Ali bin Abi Thalib lagi, kata beliau, kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha ad-dahra ba'da ad-dahri. Begitu banyak orang yang sehat tiba-tiba mati tanpa kelihatan sebabnya apa. Dan begitu banyak orang yang sakit-sakitan tetapi usianya sangat panjang, melebihi orang-orang sehat. Maka dari itu hadirin sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pernah mengatakan bahwa yang namanya tulul amal, panjang angan-angan, atau taswif, saufa, besok saya akan begini, besok saya akan beramal, besok saya akan beramal. Ini adalah komoditinya orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Dia tidak membawa amal, tetapi membawa cita-cita untuk beramal. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara waktu ini sangatlah penting. Perkara waktu adalah perkara di antara yang harus kita camkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang apapun waktu yang diberikan Allah kepada kita, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita di masa waktu tersebut, tidak akan ada apa-apanya ketika kita bandingkan dengan apa yang akan kita jalani di akhirat kelak. Sebagai penutup khutbah pada siang kali ini, ada sebuah riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang yang paling enak hidupnya di dunia, yang paling banyak nikmatnya hidupnya di dunia. Kemudian sementara dia termasuk daripada golongan penghuni neraka. Maka di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mencelupkan sabghatan finnar. Orang tersebut, ahli neraka tersebut, calon ahli neraka tersebut, yang termasuk orang yang paling banyak nikmat di dunia, dicelupkan ke dalam neraka sekejap saja. Bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 pekan, sekejap. Maka kemudian ditanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun secuil, sedikit? Maka hamba tersebut mengatakan, ya Rabb, tidak pernah sama sekali saya merasakan kesejahteraan, merasakan kenikmatan. Padahal dia adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Dan kemudian didatangkan seorang hamba yang hidupnya paling sengsara di dunia, paling sengsara hidupnya di dunia, tetapi dia termasuk penghuni surga. Maka orang ini dicelupkan ke dalam surga sekejap mata, bukan 1 jam, bukan sehari, sekejap mata saja. Yusbagu sabghatan fil jannah. Maka kemudian diangkat orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit? Maka hamba ini yang hidupnya paling sengsara di dunia ini mengatakan, tidak sama sekali ya Rabb. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Dia lupa. Hidupnya di dunia berpuluh-puluh tahun penuh dengan penderitaan, dia lupa. Maka hadirin sekalian, khatib menasihati diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, bagaimana kita bisa mengintrospeksi penggunaan waktu kita. Kita benar-benar memperbaiki durasi waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan ibadah kita, untuk kepentingan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azimul jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.